Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Zaini. Teman-teman semuanya, sejawat apoteker dimanapun berada dan para penonton setia channel Apoteker Zaini, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing berbagi kepada teman-teman semua. Ya tentunya tidak lepas dari perapotekan dan berhubungan dengan farmasi ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tema yang cukup menarik. Tema yang sederhana tapi ini cukup penting dipahami oleh teman-teman owner-owner apotik atau toko obat ya. Oke, teman-teman, saya kasih judul pada video kali ini adalah rumus 3+1. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan teman-teman semua yang belum pernah dengar. Rumus apakah itu gitu ya? Apakah 3+1 kemudian sama dengan 4? Tentu tidak ya. Nah, jadi rumus 3+1 yang saya maksudkan dalam video kali ini adalah berkaitan dengan strategi kita dalam proses pengadaan obat. Nah, tentunya ini menjadi hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting dipahami oleh teman-teman apoteker dan owner-owner apotik maupun toko obat, bahwasanya kita harus pintar dalam melakukan manajemen obat di apotik maupun toko obat sendiri. Karena kaitannya banyak ya. Salah satu yang paling erat bersinggungan langsung tentunya adalah terkait permodalan. Kita harus pintar dalam mengelola inventory atau obat tersendiri supaya dalam hal pengelolaan keuangan kita akan lebih baik. Teman-teman semua, sebelum saya masuk ke dalam rumus 3+1 tadi, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di farmasi, di bidang kita, itu ada istilah yang namanya adalah zat aktif obat. Nah, zat aktif obat itu adalah umumnya menggunakan nama senyawa daripada obat-obatan tersebut. Misalnya, para acetaminophenol ya, atau acetaminophen, atau kita kenal nama familiarnya adalah paracetamol. Nah, itu berasal dari istilah atau nama senyawa para asetat aminophenol ya. Kemudian asam asetil salisilat begitu. Atau kita kenal dengan istilah asetosal. Atau lebih umum lagi masyarakat mendengarnya mungkin aspirin ya. Nah, semuanya itu berasal dari yang namanya adalah zat aktif obat atau bahan baku obat yang digunakan sebagai zat aktif yang kemudian berkhasiat gitu ya. Nah, jadi ada beberapa obat yang kemudian menggunakan nama zat aktifnya itu menjadi nama familiar yang umum ada saat ini. Misalnya paracetamol tadi, para asetat aminophenol ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, dalam proses pengadaan obat, buat teman-teman farmasi mungkin sangat familiar nih, ya. Jadi satu zat aktif itu kan ada berbagai macam merek ya, yang tentunya kalau kita buka pada referensi, misalnya teman-teman pakai ISO atau MIMS, ada ribuan varian obat, bahkan satu obat saja itu bisa memiliki berbagai merek. Contohnya tadi paracetamol. Banyak sekali merek-merek terkenal ya, dari pabrik-pabrik atau industri farmasi terkenal yang kemudian memproduksi paracetamol tadi. Nah, tentu sebagai orang yang baru pertama kali kemudian nanti mendirikan apotik atau toko obat, kita nanti akan mulai kebingungan nih. Kira-kira merek mana sih yang nanti kemudian akan kita pakai atau kita order di distributor gitu ya. Yang mana yang harus kita pilih dari sekian banyak merek yang ada di ISO tadi, yang kemudian kita adakan di apotik kita. Nah, itu gunanya nanti rumus 3+1, di mana kondisi apotik teman-teman dengan modal yang minim ya, atau modal yang seadanya. Nah, maka kita tentu harus berpikir efektif dan efisien terkait dalam pengelolaan obat tadi. Maka rumus 3+1 itu bisa dipakai. 3+1 yang dimaksudkan di sini adalah satu nama zat aktif, kemudian kita mengadakan juga 3 branded atau merek dari obat tersebut dari berbagai pabrik gitu ya. Nah, misalnya paracetamol. Kita adakan paracetamol generik. Nah, kemudian mendampingi paracetamol generik ini nanti kita perlu mengadakan 3 obat bermerek
dengan zat aktif yang sama yaitu paracetamol. Contoh ya, misalnya saya pengen mengadakan paracetamol di apotik, maka saya beli misalnya Sanmol dari Sanbe, Pamol, Panadol misalnya ya, semuanya adalah paracetamol. Nah, dengan kondisi modal kita mungkin terbatas, 3+1 itu bisa dipakai. Jadi paracetamol, ada Sanmol, ada Pamol, ada Panadol. Yang tentunya dari berbagai pabrik yang berbeda, kemudian juga dengan harga neto apotik yang berbeda juga. Satu dengan yang lain. Jadi ada varian yang harganya relatif murah, ada yang sedang, kemudian ada yang relatif lebih tinggi. Nah, ini satu strategi langkah yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Untuk pengadaan obat, apakah untuk apotik baru atau apotik yang sudah berjalan. Nah, 3+1 itu bisa dipakai. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa tujuannya kita menggunakan 3+1 tadi? Satu, untuk efisiensi biaya. Nah, kalau biaya teman-teman banyak ya bisa saja variannya akan lebih dari itu ya. Atau modal teman-teman besar. Nah, tapi kalau kita modalnya terbatas, mengandalkan perputaran obat, yang kemudian diputar kembali menjadi modal, maka pola 3+1 ini bisa dipakai. Nah, di sisi lain, selain kita terkait efisiensi biaya, nah, untuk kontrol inventory juga akan relatif lebih mudah kalau jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi lengkap gitu ya teman-teman. Lengkap, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Kita adakan semua zat aktif yang ada, ya, zat aktif yang kemudian didampingi oleh 3 obat bermerek lainnya. Nah, saya lebih senang menyebutnya branded ya, obat-obat branded, bukan obat paten. Nah, mungkin di masyarakat teman-teman mendengar sering adalah penyebutannya adalah obat paten ya. Nah, padahal yang dimaksud paten oleh masyarakat itu adalah obat branded, obat bermerek. Nah, Sanmol, Panadol, Pamol, tadi yang saya maksud itu adalah obat branded. Jadi, obat yang bermerek, dagang dengan merek tertentu, yang mengandung zat aktif yang sama, yaitu adalah paracetamol 500 mg. Oke, kembali lagi ke topik tadi. Nah, berbicara masalah tujuan tadi, maka selain efisiensi, kita juga kontrol inventory akan lebih mudah. Tapi di sisi lain juga, kita dengan adanya pembatasan tadi, 1+3 atau 3+1 tadi, maka kita ketika ada pasien mencari obat tertentu yang kita kemudian tidak punya, namun kita punya merek yang berbeda, kita bisa melakukan substitusi. Ya, dengan menawarkan kepada pasien, Bu atau Pak, yang Bapak cari ini kebetulan kami tidak punya, tapi kami punya alternatif yang lain, yaitu merek A yang memiliki kandungan zat aktif yang sama dengan yang Bapak Ibu cari. Nah, itu untungnya ya teman-teman kalau memiliki beberapa pilihan substitusi. Jika pasien datang membawa merek tertentu, misalnya membawa bungkus ya, kebetulan obat itu kita tidak punya, kita bisa substitusi dengan obat yang kita miliki di apotik, yang kemudian nanti ditawarkan kepada pasien. Kita sampaikan bahwa obat ini sama, Bu. Obat ini sama, Pak. Zat aktifnya sama, khasiatnya sama, dosisnya sama, hanya saja berbeda merek dagang saja, berbeda pabrik saja. Nah, begitu caranya, teman-teman. Ketika kita memiliki produk substitusi, bila mana ada pasien mencari obat tertentu, kita tidak memiliki, kita bisa menawarkan itu. Nah, jadi ada keuntungan itu ya, ketika kita menerapkan pola yang tadi. Nah, tentunya kelengkapan obat ini menjadi penting ya di apotek. Tidak usah banyak jumlahnya, cuma itemnya lengkap gitu ya. Nah, walaupun hanya ada satu substitusi misalnya. Misalnya teman-teman yang agak jarang keluar misalnya apa ya? Asam tranexamat misalnya. Itu kan kebanyakan resep ya, asam tranexamat. Nah, asam tranexamat punya generik, tapi teman-teman juga punya brandednya. Misalnya Calnex. Nah, sudah cukup dengan adanya Calnex misalnya. Nah, karena obat ini tidak tergolong obat yang fast moving ya. Beda dengan paracetamol, beda dengan asam befenamat. Itu adalah golongan obat-obatan yang umumnya fast moving atau cepat sekali perputarannya, cepat sekali bergerak ya. Nah, pada kondisi obat-obat tertentu yang teman-teman pikir ini tidak terlalu cepat pergerakannya, tidak apa-apa, tidak pakai pola 3+1 misalnya. Nah, ini juga insting ya, penting.
kita sebagai apoteker, kita sebagai pemilik apotek untuk menganalisa obat-obat mana saja yang kemudian fast moving. Bisa jadi lebih dari 3+1 nanti. Bisa jadi 5+1 pada akhirnya. Bisa jadi 10+1. Nah, teman-teman juga harus melakukan analisa, evaluasi. Kira-kira kalau kita banyak mengadakan obat dengan merek dagang yang sama, ya, atau merek dagang yang berbeda, saya maksudkan begitu, tapi zat aktif yang sama, apakah kemudian nanti ini efektif dan efisien? Nah, itu perlu analisa lebih lanjut ya. Nah, jadi insting ini sangat penting dimiliki oleh pemilik, owner, apotek, pemilik sarana atau apotekernya guna meminimalisir terjadinya stock out dan lebih-lebih adalah terjadinya dead stock ya, atau stok mati, stok tidak bergerak. Nah, stock out juga tidak baik, artinya perencanaan kita di awal itu kurang bagus, tapi juga dead stock, stok yang mati, ini juga jadi masalah tersendiri. Nah, risikonya adalah obat itu diam lama itu bisa berisiko nanti expired ya. Nah, jadi 3+1 rumus umum yang bisa dipakai buat apotek-apotek yang sederhana dengan permodalan yang terbatas. Coba saja, sambil berjalan nanti teman-teman akan mendapatkan pola tersendiri. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.